Baik, Bang. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap barang-barang yang diamankan dari lokasi tempat meninggalnya selebgram Lula Lava. Di antaranya adalah obat-obatan, spray, vape, 4 botol liquid, dan tabung kosong whipping yang diujikan di laboratorium forensik. Meski tabung pink tersebut menjadi fokus perhatian, namun polisi tidak menyimpulkan atau menetapkan sebagai penyebab kematian. Saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dada ini. Dari barang bukti selain CCTV, kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide N2, ini tabungannya. Ya, demikian dari saya. Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau gas tawa untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi peredaran penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Brigjen Pol Supianto menyebut penyalahgunaan gas tawa bisa merusak sistem syaraf, bahkan henti jantung. BNN akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan produksi dan peredaran gas tawa hingga penyuluhan terkait bahaya narkotika. Karena efeknya singkat, euforianya singkat, maka kecenderungan pengguna ini akan berulang-ulang menggunakannya. Supaya secara kontinu dia dapatkan efek yang diinginkan. Bahaya yang ditimbulkan sangat fatal. Pertama terkait dengan hipoksia. Jadi hipoksia itu adalah kekurangan pasokan oksigen di dalam sistem saraf pusat kita. Itu bisa mempengaruhi fungsi saraf sehingga sel-sel di dalam sistem saraf itu akan mati dan tidak berfungsi lagi. Itu pertama. Yang kedua, bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12, di mana ini akan menyebabkan sistem saraf itu menjadi terganggu, rusak, dan bahkan rusak permanen. Nah, ini kalau orang sistem sarafnya rusak permanen, artinya
dia akan bisa mengalami kelumpuhan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah kardiovaskuler atau jantung, di mana orang yang mengkonsumsi nitrous oxide atau gas tawa ini, dia akan mengalami detak atau irama jantung itu tidak beraturan. Lah, ini akan pertama parah manakala memang jantung seseorang itu sudah bermasalah. Lah, ini akan bisa henti jantung, jadi mati mendadak. Itu resiko yang paling besar. Baik. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperkuat pengawasan. Jadi kami bersinergi dengan Badan POM, dengan Polri, dengan Kemenkes untuk meningkatkan pengawasan terkait dengan produksi dan peredaran. Jangan sampai ini digunakan memang tidak pada peruntukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan edukasi. Jadi di dalam setiap kesempatan kami memberikan penyuluhan terkait anti narkotika, baik pada pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum, maka kami juga menyampaikan zat-zat lain yang memang menimbulkan bahaya termasuk yang kita sebut dengan whipping ini atau nitrous oxide ini atau gas tawa yang dampaknya sangat fatal. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan bahaya penyalahgunaan gas tertawa, kami telah terhubung dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Novendri Rustam. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di Newsroom. Saya akan ke Pak Novendri Rustam terlebih dahulu. Ini cukup menarik Anda sampaikan bahwasanya sebetulnya ini bukan narkoba, bukan narkotika, tapi tetap berbahaya. Apa sebetulnya yang terjadi secara medis dan farmasi di tubuh seseorang yang menghirup nitrogen oksida, Pak Novendri? Baik, terima kasih Mas Amar. Pemirsa ini yang saya hormati, gas N2O ini sehari-hari digunakan oleh rumah sakit untuk anestesi umum, artinya untuk membuat ini untuk persiapan pembedahan atau operasi. Jadi seseorang atau pasien yang akan dioperasi bisa juga menggunakan gas N2O untuk bikin pasien tersebut menjadi tidak sadar dan tidak merasakan sakit untuk proses pembedahan. Itu Mas Samar. Jadi ini biasanya digunakan di rumah sakit untuk proses anestesi pembedahan. Baik, ini ada penyalahgunaan ya yang seharusnya untuk anestesi umum tapi digunakan untuk rekreasional ataupun juga hura-hura. Saya akan ke Pak Reza. Pak Reza, melihat ini apakah menurut Anda ada kekosongan regulasi di sini yang menjadi celah bagi masyarakat menyalahgunakan? Memang menyedihkan tapi sudah menjadi kenyataan ya, Seth, bahwa orang kita memang tanda petik sebagian sangat kreatif untuk menemukan cara-cara jahat untuk melakukan substitusi narkoba. Kita masih ingat misalnya sebelumnya ada sekian banyak orang yang menggunakan obat batuk gitu, untuk tanda petik bersenang-senang. Ada juga yang memanfaatkan lem karet untuk fly. Nah sekarang giliran gas N2O yang tadi dijelaskan oleh Pak Nov sebetulnya bisa berbahaya, tapi apakah terjadi kekosongan hukum? Dalam perbincangan saya dengan sejumlah rekan dari lintas kementerian dan lembaga, memang terjadi adanya ketidaksamaan persepsi. Kita akan menempatkan persoalan ini sebagai masalah, pintu masuknya adalah masalah kesehatan, ataukah masalah perilaku dalam pengertian gaya hidup, atau kita ingin memasukinya dari lorong penegakan hukum, atau seperti apa. Dari sejumlah rapat yang saya peroleh informasinya, memang dari pihak polisian paling tidak, ada keinginan besar untuk menjadikan masalah ini, menjadikan gas ini sebagai objek penegakan hukum. Dan saya dengan latar belakang psikologi forensik yang saya punya, saya bersepakat dengan itu. Kita punya kesamaan persepsi bahwa situasinya kritis, masalah ini yang tidak terkendali, peredaran N2O penyalahgunaan sudah kemana-mana. Memang apa boleh buat, kita akhirnya harus memutuskan mengambil langkah penegakan hukum, termasuk menciptakan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Oke, ini masih berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Reza. Pak Novendri, apakah menurut Anda kesalahan terbesar publik dalam memandang whipping ataupun juga gas tertawa ini dianggap legal, artinya berarti aman, itu juga berbahaya?
Baik, terima kasih. Ternyata kan penggunaan N2O ini tidak hanya untuk medis ya, tapi ternyata juga untuk di dunia makanan gitu ya, untuk membuatkan krim di coffee shop gitu. Nah, jadi memang kalau yang kami dari dunia kesehatan biasanya ini kita gunakan untuk anestesi dan itu diatur oleh peraturan kesehatan tentang gas medis. Jadi didaftarkan di Kementerian Kesehatan sebagai gas medik. Nah, ini ternyata juga belakangan juga digunakan untuk food ya, untuk food. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi sumber kemudian penyalahgunaan karena juga dijual secara bebas untuk kebutuhan food dan itu. Baik, Pak Novendri, saya akan ke Pak Reza. Tadi seperti yang disampaikan, apakah penyalahgunaan ini, Pak Reza, sama seperti kalau kita lihat yang seringkali terjadi di perempatan jalan, yang dilakukan adalah penyalahgunaan lem aibon. Karena kalau kita lihat lem aibon ini sebetulnya legal, tapi disalahgunakan untuk efek nge-fly ataupun sama seperti yang dilakukan beberapa waktu terakhir dengan menggunakan whipping ini. Kita ingin memposisikan barang ini, objek ini seperti apa? Apakah barang yang boleh namun dikenai pembatasan? Atau by default kita jadikan objek ini sebagai barang yang tidak boleh namun dengan sejumlah pengecualian? Nah, saya terus terang belum berpikir cukup komprehensif untuk menentukan sikap apa yang terbaik. Tetapi paling tidak dari satu dimensi saja, yaitu dari dimensi psikologi forensik, saya memandang bahwa masalah ini sudah semakin lama semakin serius. Peredaran barang ini tidak hanya berlangsung atau berada di tempat-tempat layanan medis, bahkan juga tidak hanya digunakan untuk mendorong zat makanan untuk membuat kopi seperti kata Pak Nov tadi. Tapi sayang beribu sayang, di pusat-pusat hiburan yang apa boleh buat terasosiasi dengan gaya hidup hedonis, serba aneka masalah batin ada di situ. Ternyata barang ini juga ada. Hingga saya punya alasan untuk mengatakan barang ini tampaknya dijadikan sebagai sebuah cara untuk mengatasi persoalan emosional, bukan mengatasi persoalan secara substantif ya. Mengatasi persoalan secara emosional pada sejumlah orang yang katakanlah memiliki masalah batin atau masalah psikologis tertentu. Nah, efeknya apa? Kalau tadi dikatakan bahwa ini sudah disalahgunakan untuk kepentingan rekreasional, saya pikir kita harus berpikir ulang, tepatkah pengkategorian semacam itu? Karena kalau rekreasional, maka ini juga beririsan dengan penggunaan zat-zat semacam ini untuk kepentingan sosial. Dan di Khazanah Barat, penggunaan zat-zat semacam ini untuk kepentingan rekreasional ataupun sosial dianggap tidak problematik, padahal di negara kita sudah menjadi problematik. Oleh karena itu, sekali lagi, alih-alih menggunakan sebutan penyalahgunaan untuk kepentingan rekreasional atau sosial, saya hanya akan menggunakan kata penyalahgunaan titik. Karena itu pula, karena sudah dikunci sebagai penyalahgunaan, maka tadi saya katakan, langkah penegakan hukum tampaknya adalah harus kita prioritaskan. Oke, baik. Ini sebelum menyambung ke Pak Novendri, Anda juga sempat menyampaikan, Pak Reza, dalam beberapa komentar bahwa negara ini seringkali bereaksi setelah adanya korban. Apakah Anda melihat kasus ini masuk pada pola tersebut? Seingat saya beberapa waktu lalu sudah ada satu selebritas yang konon meninggal dunia dan kabarnya juga bersangkut paut meninggal yang bersangkutan dengan barang ini kan begitu. Dan sampai hari ini saya belum mendengar adanya penindakan secara komprehensif, entah itu dari sisi medisnya, entah itu dari sisi hukumnya dan seterusnya. Kenapa begitu? Ya, apa boleh buat? Ini adalah salah satu contoh bahwa pasca insiden bahwa seolah negara kita baru terpanggil untuk kemudian menyusun peraturan perundang-undangan untuk membendung agar persoalannya tidak semakin parah kemana-mana. Baik, artinya masih tetap dengan peraturan perundang-undangan memang harus diadakan sesegera mungkin. Baik, masih tetap tentang pengawasan. Saya akan ke Pak Novendri. Pak Novendri, selama ini apakah ada pengawasan oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk penjualan gas tertawa ini? Oh enggak, ini kan yang meregistrasikan Kementerian Kesehatan dan pengawasannya ada di Kementerian Kesehatan, Mas Samar. Jadi kami Ikatan Apoteker Indonesia hanya terkait dengan pengadaannya saja untuk di rumah sakit seperti itu, pengadaan dan untuk penggunaan. Kalau pengawasan peredaran segala macam itu dari pemerintah di Kementerian Kesehatan, gitu Mas. Oke, baik. Artinya ini dari Kementerian Kesehatan, Pak Reza, apakah fenomena penggunaan gas tertawa ini bisa disebut pergeseran pola penyimpangan ke arah yang tersembunyi dan dianggap aman dari hukum? Dengan asumsi mengacu penjelasan dari Pak Nov tadi bahwa pengawasannya ada di otoritas Kementerian Kesehatan, sudah ternyata tidak memadai.
Sehingga lagi-lagi saya garis bawahi, langkah penegakan hukum tampaknya penting. Langkah penegakan hukum terhadap masalah itu berarti merambah ke 5 area. Mulai dari preemptif, berlanjut ke preventif, lalu represif, berlanjut lagi ke rehabilitatif, dan puncaknya reintegratif. Itu sesungguhnya seluruh area penegakan hukum yang harus dikelola secara simultan. Nah, agar seluruh area itu terkelola secara simultan, saya yakin betul negara harus melakukan perundang-undangan sehingga seluruh kementerian dan lembaga satu kata, satu persepsi dalam menyikapi masalah ini, dan mudah-mudahan juga bisa menyusun langkah penindakan bersama. Baik, Pak Reza, Pak Novendi, kita akan tahan dialog kita terlebih dahulu. Kita akan menyaksikan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNewsroom. Saudari PA. Ya, kita lihat